Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini kita akan membahas satu materi, yaitu bagaimana cara memantau pertumbuhan bayi yang terlahir prematur. Namun seperti biasa, sebelum membahasnya, saya tetap mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain agar semua orang juga dapat manfaat dan materinya. Yuk kita mulai pembahasannya. Bayi prematur artinya bayi yang lahir sebelum waktunya atau sebelum usia kehamilan 37 minggu. Nah, biasanya bayi-bayi yang prematur ini juga akan terlahir dengan berat badannya rendah atau sering disebut dengan BBLR. Nah, prematur dan juga BBLR ini akan mengandung konsekuensi. Ibaratnya kalau misalnya buah-buahan yang jatuh sebelum waktunya, tentu rasanya akan berbeda, besarnya juga akan berbeda. Nah, demikian juga dengan bayi prematur atau yang dibarengi dengan BBLR. Tentunya sarafnya juga akan belum sempurna dan juga sistem imunnya itu semuanya akan mempengaruhi yang namanya kesehatan dan juga kondisi badan si bayi. Nah, penyebab-penyebab daripada bayi lahir prematur itu ada banyak ya. Misalnya oleh karena ibu yang mungkin hipertensi saat kehamilan, atau juga ibu anemia, atau memiliki penyakit-penyakit kronis lainnya, misalnya TBC dan lain sebagainya. Atau karena pengaruh daripada kelainan pada plasenta dan juga kelainan kongenital atau kelainan bawaan lahir. Nah, tentunya apabila si bayi melalui fase kritisnya, terus kemudian tentu akan menghadapi yang namanya masalah-masalah di kemudian hari. Masalah-masalahnya bisa kita lihat ya. Yang pertama mungkin adalah bronchopulmonary dysplasia. Ini akan mengakibatkan bayi itu akan terganggu pernafasannya, misalnya sering batuk, krok-krok, dan lain sebagainya. Atau intoleransi makanan, terutama pada bayi-bayi yang baru lahir, misalnya dia belum bisa mengenyut ke ibunya, dan juga misalnya si ibunya ASI-nya belum keluar, tentunya dia mendapatkan asupan susu tambahan. Nah, biasanya ini akan mengakibatkan masalah-masalah intoleransi karena memang enzim pencernaan bayi tersebut belum sempurna. Ada masalah lain, misalnya kelainan jantung bawaan, terutama golongan PDA atau patent ductus arteriosus, atau juga kelainan pada mata, yaitu retinopathy of prematurity, yang ini biasanya gangguan penglihatan sampai dengan kebutaan. Atau gangguan anemia, gangguan pendengaran, mulai gangguan pendengaran ringan sampai yang berat, sampai dengan anak tidak bisa mendengar, dan juga gangguan susunan saraf pusat, misalnya anak akan mengalami yang namanya cerebral palsy. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita memantau pertumbuhan daripada bayi yang prematur. Tentu dibagi atas dua, yaitu pemantauan pertumbuhan yang jangka pendek dan juga jangka panjang. Jangka pendek yang kita lihat pemantauannya adalah bagaimana akseptabilitas minuman si bayi. Dalam artian begini, bagaimana misalnya si bayi itu apakah sudah bisa mengenyut ke ibunya, atau masih harus diberikan dengan metode lain, misalnya dengan pakai pipet atau pakai gelas, atau misalnya pada bayi-bayi yang sangat kecil tentunya mungkin akan memerlukan namanya selang NGT atau OGT, yaitu dimasukkan ke dalam hidung atau mulut si bayi yang sampai ke lambung. Yang berikutnya kita pantau bagaimana toleransi si bayi akan minuman yang dia konsumsi. Apakah si bayi itu masih sering gumoh, masih sering muntah, atau masih belum bisa menerima semua target ASI yang kita berikan, atau misalnya bayi akan cenderung mengalami diare. Dan juga kita lihat itu kenaikan berat badannya. Bagaimana kenaikan berat badan si bayi ini? Apakah itu sudah sesuai dengan yang diharapkan atau yang kita targetkan?
Nah, pemantauan jangka panjang tentunya kita lihat berat badannya dari minggu ke minggu, dan juga pemantauan panjang badan dan juga lingkar kepala, dan juga kadang-kadang kalau misalnya kita lebih perhatian lagi, kita pantau yang namanya osteopenia pada bayi yang lahir prematur. Nah, ada yang disebut dengan kurva pemantauan bayi prematur, yaitu yang namanya kurva Fenton. Nah, bagi Anda mungkin yang mempunyai bayi yang lahirnya prematur, silahkan di-download, di googling ya. Ada nanti dengan kata kunci kurva Fenton. Kurva Fenton ini adalah kurva pertumbuhan untuk bayi-bayi prematur, di bagian atas bayi prematur laki-laki dan juga bayi prematur perempuan. Nah, nanti di dalam kurvanya bisa kita lihat itu ada di bagian atas 3 parameter ya. Yang pertama adalah berat badan, itu weight-nya yang ini, dan juga pemantauan panjang badan, length-nya, dan juga head circumference atau pemantauan lingkar kepala si bayi. Nah, sampai kapan kurva yang dipakai? Tentunya ada masanya, yaitu sejak lahir sampai dengan perkiraan usia gestasi atau usia kehamilannya 40 minggu. Nah, setelah itu kita pakai apa? Setelah itu kita pindahkan ke kurva buku KIA atau misalnya ke kurva WHO antropometri atau ke kurva WHO-nya. Jadi tidak selamanya dipakai kurva Fenton ya. Nah, ini contoh kurva Fenton pada bayi prematur yang perempuan ya. Jadi yang namanya berat badan itu akan diukur tiap hari, sedangkan panjang badan dan juga lingkar kepala itu diukurnya tiap minggu, jadi tidak tiap hari. Yang tiap hari diukur adalah berat badan si bayi. Nah, berapa target pertumbuhan atau penambahan daripada berat badan, panjang badan, dan juga lingkar kepala bayi prematur? Tentunya kita punya targetnya. Kalau misalnya target ini tidak tercapai, tentunya kita harus kolaborasi, kita harus minta bantuan, atau kita harus segera ke dokter untuk mengevaluasi apa-apa saja yang harus diperiksa, apa-apa saja yang harus ditambahkan, atau metode-metode apa saja yang bisa kita berikan pada bayi kita. Nah, targetnya penambahan berat badan bayi yang prematur itu adalah 15 gram per kilogram berat badan per hari. Misalnya lahirnya itu 2 kilo, tentunya 15 gram per 2 kilo per hari sama dengan naiknya itu kurang lebih 30 gram per hari. Jadi kita plotkan dalam kurva Fenton tadi. Nah, panjang badannya targetnya adalah naiknya antara 0,8 sampai 1 cm per minggu. Sedangkan lingkar kepalanya penambahannya adalah 0,5 sampai 0,8 cm per minggu. Jadi ini targetnya. Jangan lupa untuk memplotkan ke dalam kurva Fentonnya ya. Terus yang berikutnya adalah pemantauan jangka panjang. Apabila misalnya kita punya dana dan juga mungkin dokter akan mengaktifkan untuk pemeriksaan yang namanya osteopenia pada bayi prematur. Nah, yang diperiksa adalah parameter-parameter pemeriksaan laborat, yaitu mengecek kadar vitamin D, fosfor, kalsium, dan juga alkali fosfatase. Karena apa? Karena kalau misalnya bayi terlahir prematur, biasanya ke depannya berisiko mengalami yang namanya osteopenia. Nah, bagaimana untuk pemantauan perkembangan? Tadi kan pemantauan pertumbuhan, berat badan, terus panjang badan, dan juga lingkar kepala. Nah, untuk pemantauan perkembangan tentunya ada bermacam-macam ya. Ini juga sudah saya buatkan dalam video-video yang sebelumnya. Misalnya untuk perkembangan kita gunakan KPSP, yaitu kuesioner pra-screening perkembangan. Nah, kalau misalnya ada yang tidak normal, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan dengan metode yang lebih dalam, misalnya Denver, DDST, dan juga dan lain sebagainya. Tentunya kalau misalnya kita melakukan KPSP terus ada yang tidak normal, maka kita sebaiknya konsultasi ke dokter. Jangan-jangan ada yang harus kita perhatikan ya. Jadi orang tua harus terbiasa menggunakan KPSP untuk menilai perkembangan bayinya. Bisa dilihat dalam video-video saya sebelumnya, sudah saya buatkan bagaimana cara menggunakan KPSP ini. Nah, terus dimonitor penglihatan. Biasanya kalau rumah sakitnya besar,
tentunya sudah rutin diperiksa yang namanya OAE ya. Mudah-mudahan materi yang bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat, dadah.